Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu administrasi basis data yaitu Pak Nanang. Di sini saya Mutia Khairunisa dengan NIM 235515007111029 akan mempresentasikan tentang transaksi dalam basis data. Nah, dalam sistem basis data yang mendukung transaksi, tujuan utama adalah memastikan konsistensi dan keandalan data meskipun terjadi banyak transaksi secara bersamaan. Namun, tanpa pengelolaan isolasi transaksi yang tepat, berbagai anomali dapat terjadi yang dapat mengganggu integritas dari data tersebut. Nah, hari ini saya akan menjelaskan masing-masing masing-masing jenis dengan skenario sederhana. Nah, untuk menunjukkan bagaimana kondisi ini bisa muncul dan apa dampaknya pada data, saya akan mulai dengan penjelasan singkat dan sekaligus langsung mempraktekkan dari contoh-contohnya. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah terdapat query-query yang akan saya praktekkan. Nah, selanjutnya ini yang pertama itu ada loss update. Nah, loss update ini merupakan ketika suatu kondisi di mana terjadi ketika dua transaksi membaca data yang sama, memperbaruinya, dan salah satu pembaruan ditimpa oleh transaksi yang lain. Nah, di sini saya akan ngeran dari kondisi yang pertama, yaitu mengupdate toko buku dengan stok 10 di ID book yang pertama, yaitu ID book dengan pertama. Nah, yang loss update ini saya akan selanjutnya saya akan mengubah dan akan mengecek stok transaksi dengan membaca data dari ID book yang pertama. Nah, di sini stok bukunya itu kan 10 ya. Lalu untuk update toko buku, di sini kita kan mengupdate jumlah stok dari ID book pertama itu menjadi 10. Dan setelah itu kita melakukan commit, yang mana commit ini berfungsi untuk menyimpan data dari perubahan tadi. Nah, selanjutnya di app kedua saya akan merun dari yang pertama. Sebelum itu saya akan melihat dulu stok terbaru dari ID book yang ke-1. Kok bisa dipencet? Nah, di sini stoknya kan 10 ya. Lalu kita akan mengupdate stok tersebut menjadi 5. Dan tentunya setelah itu kita akan melakukan commit, teman-teman, untuk menyimpan perubahan tersebut. Nah, di sini setelah melakukan perubahan, jumlah terbarunya itu adalah 5. Jadi dari 10 itu berubah jadi 5. Hal ini, nah, di dua app tersebut secara bersamaan muncul stoknya itu menjadi 5. Hasil ini karena update transaksi yang pertama yang menjadi stoknya 10 dan juga ditimpa oleh transaksi kedua yaitu stoknya 5. Seperti itu. Jadi selanjutnya untuk skenario yang kedua yaitu ada uncommitted data atau bisa disebut adalah dirty reads. Nah, dirty reads ini adalah terjadi ketika satu transaksi membaca data yang telah diupdate oleh transaksi lain tetapi belum di-commit sehingga bisa membaca data yang kemudian di rollback gitu. Nah, yang pertama itu kita akan membaca data dari ID book yang pertama. Nah, itu 5. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate stoknya menjadi 9. Nah, tapi kita akan melakukan rollback. Tapi sebelum melakukan rollback ini, update toko bukunya saat
mengupdate jadi 9 itu tidak melakukan commit atau menyimpan data, tapi langsung di rollback atau dikembalikan ke data sebelumnya. Tapi nanti saat di app 2, saat dicek datanya, itu jadi 9, padahal di app 1 itu udah di rollback, dibalikin menjadi nilainya 5, tapi di sini tetap 9. Hal itu terjadi karena transaksi kedua dapat membaca data yang di rollback oleh transaksi 1, sehingga menghasilkan data yang tidak valid. Itu harusnya 5, tapi di sini munculnya 9. Seperti itu. Nah, selanjutnya, skenario yang ketiga itu adalah unrepeatable reads. Nah, unrepeatable reads itu adalah terjadi ketika satu transaksi membaca data 2 kali, tetapi hasil baca kedua berbeda karena transaksi lain melakukan perubahan pada data di antara dua bacaan tersebut. Nah, yang pertama itu sekali lagi kita akan membaca dari stok ini. Nah, stok buku yang jumlahnya 0 itu ada pemodelan proses bisnis dan juga pemrograman web Ancur. Lalu eh, kita akan meran dari update toko buku di app kedua, mengubah ID book yang keempat yaitu pemrograman web lanjut menjadi dari yang stoknya 0 jadi stoknya 5. Dan tentunya melakukan commit. Lalu setelah itu kita bakal cek lagi di select title from toko buku yang dimana buku apa aja yang stoknya 0. Jadi pemodelan proses bisnis aja. Nah, seperti itu. Nah, hasil baca yang pertama dan kedua berbeda karena yang pertama itu pas kita baca jumlah buku yang stoknya 0 itu ada 2, yaitu pemrograman web lanjut dan juga pemodelan proses bisnis. Tetapi saat di app 2 kita mengupdate jumlah buku di ID book keempat, yaitu pemrograman web lanjut menjadi jumlah stoknya 5. Nah, di situ saat kita baca lagi di app ke-1, terbukti bahwa stok yang 0 hanya pemodelan proses bisnis. Seperti itu. Nah, hasil baca pertama dan hasil baca kedua di app 1 itu berbeda karena tadi kita sudah mengupdate datanya di app kedua. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu ada phantom reads. Nah, phantom reads ini adalah terjadi ketika satu transaksi membaca data berdasarkan kriteria tertentu, tetapi hasil baca berikutnya mencakup data baru yang dimasukkan atau diupdate oleh transaksi lain. Nah, selanjutnya ini saya akan membaca dulu, akan meran dari membaca jumlah buku mana yang jumlahnya 0. Bisa kita lihat, ini yang stok buku yang memiliki stok 0 itu adalah pemodelan proses bisnis. Lalu, setelah itu, saya akan melanjutkan dengan run query dari mengupdate toko buku dengan stok 0 untuk ID buku 4, yaitu pemrograman web lanjut. Lalu melakukan commit. Nah, setelah itu saat kita baca lagi jumlah buku mana yang memiliki stok 0 itu ada 2, yaitu pemodelan proses bisnis dan juga pemrograman web lanjut. Seperti itu. Lalu kita akan mengupdate jumlah stok buku juga untuk yang kedua, untuk ID buku kedua, yaitu seperti ini. Dan tidak lupa merun commit untuk menyimpan data tersebut. Lalu kita lihat lagi untuk daftar buku apa aja.
Nah, di sini kan kita bisa melihat ya bahwa ID book kedua itu adalah pembunuhan proses bisnis itu yang awalnya 0 menjadi stoknya 20. Nah, lalu yang tersisa itu sekarang pemrograman web lanjut yang jumlahnya 0. Seperti itu. Lalu juga di sini kita bisa lihat stok terbaru dan juga judul bukunya. Lalu kita di app kedua kita akan lamaran untuk mengupdate buku dengan ID buku kedua yaitu pemrograman proses bisnis menjadi 0 lagi dan melakukan commit. Nah, saat dicek lagi bahwa saat di run, nah yang stoknya 0 itu adalah pemodelan proses bisnis dan juga pemrograman web lanjut. Seperti itu. Nah, data yang memenuhi kriteria stok is null itu bertambah karena transaksi dua tersebut. Seperti itu. Sekian dari simulasi dari skenario-skenario yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.